Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan coba memberikan tutorial cara mengelola kelas kuliah online di Universitas Dian Nusantara menggunakan tema yang baru. Sebagai contoh, saya akan coba mengelola pertemuan 10 seperti yang ditunjukkan pada layar. Langkah pertama, kita akan menambahkan modul kuliah. Setelah sebelumnya kita melengkapi dengan judul pertemuan, deskripsi singkat, dan menambahkan foto yang menarik berkaitan dengan topik pertemuan 10 tersebut. Yang harus kita lakukan adalah ke bagian Add an Activity or Resource. Ini kita klik, kita pilih di bagian resource, itu adalah URL seperti ini, agar bisa kita pisahkan ya. Di start ini dibuat favorit, kita bisa mengklik bintangnya sehingga nanti semua akan terkumpul di bagian start. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencarinya satu persatu, kan sudah kumpul di sini ya. Nah, untuk modul seperti yang diterapkan di Undira, kita akan melingkan modul kuliah yang sebelumnya kita letakkan di Google Drive. Jadi kita pilih bagian URL. Ini kita klik, kita masukkan linknya. Saya sudah mengambilnya dari folder Google Drive. Saya tinggal paste aja di sini. Kita beri judul modul kuliah pertemuan 10. Nah, selanjutnya apabila modul kuliah ini akan kita buat restrict terhadap forum nantinya, maka yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan completion condition yang ini ya, di bawah restrict access. Ini kita klik. Di sini kita add requirement ya. Ini kita centang ya, view the activity. Jadi tidak sekedar hanya mengklik saja, tapi harus mendownloadnya ya. Nah, setelah itu bila modul kuliah ini pun mau kita batasi kapan waktu mengaksesnya, kita boleh menambahkan restrictnya di sini. Ya, jadi buat Bapak Ibu dosen yang sudah punya materi lengkap, ingin menguploadnya dahulu ya, sebelum jadwalnya, bisa menggunakan fitur untuk date-nya. Ya, ini tinggal sesuaikan saja kapan modul ini bisa dibuka. Contoh di sini kita akan sesuaikan dengan tanggal pertemuan 10 tersebut, contohnya 20 April from ya. Maka modul ini akan bisa dibuka pada tanggal yang sudah kita tentukan dan waktunya ya. Nah, untuk akhirnya tidak perlu, karena selama sudah waktunya maka modul kuliah ini bisa diakses seterusnya ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, restrictnya sudah kita tetapkan, completion conditionnya sudah kita tetapkan, maka kita save and return to course. Ya, jadi kita akan kembali ke pertemuan 10 ya, modul kuliah kita sudah tambahkan. Langkah selanjutnya kita membuat forum. Dengan cara yang sama, kita ke add activity or resource, kita klik. Di sini kita ambil forum, di mana forum ini dari bagian activities ini ya. Sudah saya centang, saya buat itu menjadi favorit sehingga akan terkumpul di bagian start ini ya. Ini kita klik forum, kita buat di sini forum pertemuan 10 ya, kita buat judulnya. Di sini boleh pada langsung ke topiknya. Silahkan diskusi mengenai bahasan pertemuan 10. Ini contohnya ya. Terus kalau ini ingin ditampilkan di depan, kita jangan lupa centang. Nah, untuk forum tipenya seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya, saran saya kita gunakan Q&A forum agar mahasiswa bisa melihat diskusi temannya ketika si mahasiswa tersebut sudah submit
ya reply dari topik yang dilempar oleh dosennya. Nah, untuk kapan forum ini tersedia, kita bisa gunakan restrict access. Ya, seperti sebelum-sebelumnya juga ya. Kita pilih date, misalkan tanggal 20 April, mulai tengah malam, sampai dengan 1 pekan, ya. Contoh ini kalau 20 April, maka akan berakhir di 26. Ya, jadi ini kita rubah ke 26, from-nya kita rubah menjadi until, jamnya kita geser ke jam 23.55 ya, adanya maksimalnya. Ya, jadi forum ini tersedia di rentang waktu ini. Ingat ya, jangan sampai salah, from, until. Setelah itu, karena forum ini akan digunakan sebagai kunci restrict dari kuis, maka di bagian completion ini akan kita kondisikan ya. Pilih ke add requirement. Nah, di sini si mahasiswa wajib mereply dulu ya forumnya. Jadi kita klik ini ganti ya ke post replies. Ini ya, satu saja ya, yang bawahnya tidak perlu. Jadi kita rubah ke post replies ya. Boleh juga sih sebenarnya ke default ini ya. Di sini kan start discussion or post replies ya. Tapi untuk mengunci agar yang wajibannya adalah mereply, nah, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita save and return to forum, to course ya. Nah, itu sebenarnya belum selesai ya, Bapak Ibu dosen. Jadi kita harus klik dulu si forumnya ini untuk kita tambahkan topik ya. Jadi kita tambahkan topik dulu di sini ya. Diskusikan. Baru kita kasih topik di sini. Bagaimana menurut Anda keefektifan perkuliahan online? Ini contoh saja ya. Nah, ini kita post. Nah, baru ada di sini ya, sampai tampil seperti ini. Artinya forum sudah bisa dikomentari oleh mahasiswa. Ya. Nah, kita kembali lagi ke kelas pertemuannya dengan mengklik tanggal rentang waktu perkuliahannya. Ini disesuaikan, ini karena contoh ya. Contohnya tadi kan tanggal 20 ya, sampai dengan 26. Nah, nanti sesuaikan. Ya, prakteknya adalah menyesuaikan ke tanggal pertemuannya. Sekarang kita sudah punya modul pertemuan 10 dan forum pertemuan 10. Selanjutnya aktivitas yang perlu kita tambahkan adalah kuis. Nah, untuk membuat kuis, pertama-tama kita harus punya soalnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat bank soal pada template yang baru ini? Kita scroll ke bagian atas, kita pindah dulu ya ke kelas depannya, ke ruang kelas virtualnya, bukan di pertemuannya. Kalau ini kan di pertemuannya ya. Jadi kita harus ke depan dulu ya, di pertemuannya. Nah, di sini ada menu more ya. Menu more, course setting, participant, grade, report, more. Nah, di sini ada bagian question bank. Ini kita klik question bank. Ya. Nah, ini masih kosong. Nah, terus ada question lagi, menu question ya. Kita klik, kita pilih dulu categories untuk membuat kategoris ya. Nah, kategorinya kita tambahkan dulu. Contoh saya akan menambahkan add kategori. Sini kita klik ya, di bawah mana? Misalkan saya ditaruh di sini ya. Terus kita tuliskan di sini kuis 10 sebagai contoh ya. Add kategori. Jadi udah ada ya kuis 10. Selanjutnya kita ke bagian import. Kategoris import. Ya, seperti biasa di sini pilih give format. Terus ini pindahkan ke kuis 10. Kita ambil contoh dari
soalnya ya. Saya akan coba ambil asal saja dari pertemuan-pertemuan saya. Contoh di sini, ini ya, saya upload, ya, import. Ya, sudah masuk soalnya ada 20 soal. Kalau sudah, kita kembali lagi ke depan, ke course, ya, ini course-nya. Terus kita ke pertemuan 10, nah baru kita bisa membuat kuisnya, ya. Dengan cara yang sama, membuat modul dan forum, kita klik, terus ke bagian kuis, kita masukkan di sini kuis pertemuan 10. Boleh tambahkan deskripsinya, kerjakan soal berikut ini. Ya, ini setting kuisnya. Ini boleh kita tampilkan di depan, ya. Ini timingnya bisa disesuaikan, ya. Boleh menggunakan restrict, boleh menggunakan timing yang ada di fitur quiz ini ya. Jadi kita sesuaikan di sini. Tadi ini sampai tanggal 26, asumsi 1 pekan. Ini mulai dari 00 hingga 1 pekannya tengah malam, ya. Terus waktunya disesuaikan. Ini jangan kita aktifkan ya. Ini akan menambah waktu. Jadi kita lepas aja. Nah, waktu pengerjaannya kita tambahkan. Misalkan 20 soal, saya berikan 20 menit. Ya. Yang lainnya default. Di review option, Bapak Ibu perhatikan. Ini lebih baik kita lepaskan saja. Ya. Apalagi ini ya, answer ini ya. Jadi nanti mahasiswa bisa melihat jawaban yang benar. Jadi ini kita lepas saja, kosongkan. Terus kita ke bagian restrict access. Ya, terus add restriction, activity completion, pilih forum pertemuan 10 yang sudah kita tandai tadi ya. Setelah itu save and return to course. Kita kembali ke pertemuan 10-nya. Ini ya. Kita klik karena belum ada soalnya. Nah, ini juga diperhatikan caranya agak berbeda ya. Add question, kita klik. Shuffle, kita klik untuk mengacak soalnya. Add from question bank. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kalau masih kok kosong gini ya. Nah, kita perlu ulangi nih sampai nanti. Nah, ya. Kalau nggak tampil pertama, kita ulangi sampai keluar seperti ini. Nah, ini kita pilih ke kuis kategorinya ya, kuis 10. Nah, sampai di sini, ini soalnya belum keluar semua. Kita harus soal. Nah, ini adalah soal-soal yang ada di kategori pertemuan 10. Ini kita centang dan kita add. Baru soal kuisnya keluar di sini. Ya. Boleh di-save, boleh enggak, karena pas kita tampilkan di sini otomatis sudah ada di depan ya, di depan kuisnya atau masuk ke dalam kuisnya ya, soal-soal yang sudah kita buat. Nah, kita kembali ke pertemuannya, pertemuan 10 ya. Nah, ini kuisnya. Review sudah masuk ya kuisnya ya. Demikian kira-kira tutorial singkat bagaimana kita menggunakan fitur dari tema yang baru kuliah online Universitas Dian Nusantara. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.